Standar Consulting. Hari ini kita bukan mau bahas ISO dari sisi teori, pasal, atau dokumen. Kembali ke diskusi. Kita mau dengar cerita nyata, cerita jujur, cerita dari yang sudah pernah mengalaminya. Karena faktanya, banyak perilaku usaha langsung takut duluan kalau dengar kata ISO. Ada yang mikir, waduh ribet, mahal, cuma buat perusahaan besar, aturannya banyak. Padahal seringkali yang bikin takut itu bukan ISO-nya, tapi bayangan kita sendiri. Nah, yuk kita mulai sharing-sharingnya hari ini. Oke, ya boleh. Ayo. ISO itu apa sih? Kenapa banyak usaha takut dengar kata ISO? Nah, menurut Bapak, kenapa banyak perilaku usaha langsung takut dengar kata ISO? ISO, emang seram ya kalimatnya? Iya sih, kalau yang mikir itu seram. Seram ya, waduh, seram guys. Oke. Nah, jadi memang gini kan, ISO itu sama aja kayak seperti standar, ya, sama aja kayak prosedur. Oke ya. Iya. Nah, sehingga kira-kira ketika usaha UMKM, perusahaan kecil ataupun perusahaan mikro, bahkan perusahaan besar pun, kalau perusahaan besar yang ditanya pasti mereka menerapkan ISO gitu. Iya. Nah, perusahaan mikro gitu kan, nah mereka kebayangnya kenapa bisa ditakuti gitu kan. Kenapa? Yang pertama adalah dokumennya itu tebal. Yeah. Nah, lebih dari segini maka lebih yang ini lebih. Kenapa? Karena memang itu jangkauannya pun itu biasanya ketika audit itu per semester bisa. Per semester itu per 6 bulan ya. Bisa juga per 3 bulan gitu kan. Tapi kalau misalkan ada auditnya eksternal itu biasanya per semester. Atau bahkan bisa jadi per tahun gitu kan ya kayak. Nah, jadi auditnya juga bisa menegangkan lolos atau tidak nih. Takutlah dari situ gitu kan. Nah, bagi yang tahu-tahu itu, bagi mereka yang memang tidak menerapkan ISO, yang tidak menerapkan SOP gitu. Nah, kemudian kira-kira biayanya mahal nggak? Mahal, lumayan. Untuk sertifikasi itu. Kenapa? Karena memang yang pertama bukan mahal di itunya saja, di dokumennya ataupun instrukturnya ataupun misalkan konsultannya gitu kan. Tapi memang prosesnya juga ribet. Gitu. Prosesnya ribet. Jadi wajar kalau mahal gitu kan, karena prosesnya juga ribet gitu. Pengawasannya harus ketat kayak gitu. Nah, kemudian semuanya serba formal, betul gitu kan. Nah, padahal yang memang pada dasarnya ditakuti oleh perusahaan kecil gitu kan ya, itu sebenarnya bukan ISO-nya. Apanya tuh yang ditakuti? Yang ditakuti adalah perubahan pola kerja. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya kayak gini, kita menerapkan ISO yang awalnya masuknya misalkan jam 7:30. Ketika ada ISO ternyata bisa di jam 7 sudah masuk on time. Kalau misalkan lebih dari 7:30 maka ada konsekuensinya. Nah, itu bisa saja gitu kan. Nah, dari situ pola kerjanya berubah gitu kan. Kemudian yang tadinya pola kerjanya yang nggak ada ISO itu misalkan contoh semua bisa dikerjakan manual gitu. Ketika ISO ada penggunaan digitalisasi, ya kan? Iya. Bagi orang yang belum paham digitalisasi, tantangan bukan? Tantangan kan gitu kan, kayak seperti itu. Nah, itu yang memang pola-pola yang ditakuti sebenarnya. Kemudian ketika ada ISO gitu kan, produksinya yang awal mulanya ya biasa aja lah gitu kan, pijat juga nggak apa-apa gitu kan, pijat sedikit tuh nggak apa-apa. Ketika ada ISO harus zero reject, itu tantangannya gitu kan ya. Nah gitu, jadi memang pola kerjanya yang luar biasa.
Ketika awalnya belum ada ISO gitu kan, belum ada sistem manajemen misalkan. Ada sistem manajemen K3 misalkan. Yang awalnya ketika kerja tidak menggunakan APD juga nggak apa-apa, ya, gitu kan. Masak juga nggak pakai apron, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, ketika ada ISO diwajibkan menggunakan APD, diwajibkan menggunakan apron. Dan dari situlah pola-pola mindset para pekerja bilangnya kayak gini, ribet amat sih pakai alat, ribet amat sih pakai APD, ribet amatnya, ribet gitu kan. Nah, dari itulah yang ditakutkan itu kan pola kerjanya gitu. Nah, jadi banyak UMKM yang memang masih nyamannya dari pola sistem yang memang masih dulu gitu kan. Yang penting jalan dulu aja. Yang penting laku dulu gitu kan. Nah, tapi ISO tuh nggak dianggap gitu kan. Nah, itu yang memang ISO dianggap akan membuat semuanya jadi kaku dan juga merepotkan gitu kan. Nah, jadi dari situlah kayak gitu. Padahal pada dasarnya ketika memang menggunakan ISO gitu, wah itu sangat bagus gitu kan, kayak seperti itu. Jadi itu cerita dari bapaknya langsung. Betul. Juga yang tanya nih Pak, kayak kesalahpahaman apa yang paling sering bikin UMKM mudah menunda ISO gitu? Nah, kalau kesalahpahaman untuk menunda ISO ya kayak itu ISO yang buat hanya perusahaan besar, ya kan? ISO itu cuma untuk cari sertifikat. Nah, ISO tuh bikinnya ribet, gitu kan? Nah, ISO tuh harus langsung sempurna. Nah, padahal ISO itu bisa dengan pola sederhana, gitu kan ya kayak. Nah, dengan apa? Menuliskan cara kerjanya, gitu kan? Selama apa yang dia lakukan, gitu kan? Menjalankan apa, gitu kan? Nah, kemudian secara konsistennya juga terukur, gitu kan ya kayak. Nah, disitulah maka ISO bukan menambahkan kerjaan, tapi justru merapikan kerjaan yang sudah ada, kayak gitu kan gitu. Jadi ya tadi itu kesalahpahaman yang memang sering terjadi ketika berurusan tentang ISO ya kayak seperti itu. Itu ISO itu pasti ada resikonya kan? Apa sih resiko nyata kalau usaha jalan tanpa standar sama sekali? Iya, kalau misalkan tidak menggunakan standar sama sekali, di awal mungkin terlihat aman, betul ya? Karena tadi tuh mindset seorang UMKM yang masih dulu gitu kan, yang masih kuno ya berpikirnya kan yang penting laku gitu kan. Ya pasti kan kelihatannya aman gitu kan, yang penting aman gitu kan kayak. Nah, seiringnya tumbuh perusahaan ataupun usaha ataupun UMKM itu kan muncul, maka apa? Kualitasnya akan bisa jadi turun gitu kan. Karena apa? Karena memang tidak ada SOP yang baku yang ditetapkan gitu kan. Kenapa? Kita ini manusia bukan robot. Robot pun gitu kan, itu pasti ada perawatannya, ya kan? Nah, apalagi kita manusia yang sering lupa, sering lalai gitu kan. Nah, maka butuh itu seperti itu kan. Gitu. Nah, jadi pada konsepannya ya SOP itu harus ada, sehingga apa? Ataupun standar itu harus ada. Untuk apa? Kualitasnya tetap stabil gitu kan. Nah, kemudian karyawan kerja itu tidak dengan masing-masing, tidak per individu. Nah, kan? Sehingga apa? Ketika ada prosedur, maka kita melihat dari prosedur tersebut gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mungkin ketergantungan penuh pada owner, pada pemilik gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika pemilik libur, nah kita nanya ke siapa? Apa ikut libur juga gitu kan? Nah kayak gitu. Nah, jadi perlu sekali adanya prosedur gitu kan ya kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika misalkan owner tidak ada, usahanya goyah gitu. Nah, itu
masih ketergantungan pada seseorang gitu kan, masih tergantungan pada pada orang lain gitu, atasan kayak gitu kan ya, seperti itu. Nah itu yang tidak boleh. Pada dasarnya harus tercatat, harus ternotulen, harus terdokumentasi, itu sangat penting. Nah itu ISO gitu kan ya, kayak gitu. Jadi yang sering terjadi, usaha tidak gagal tapi tidak pernah bisa naik level. Jadi levelnya itu ya stagnan di situ-situ aja. Kenapa? Karena tadi tidak ada prosedurnya gitu kan. Prosedur pemasaran masih jadul, masih orang-orang yang terkenal. Padahal kan bisa kayak surat menyurat gitu kan. Ketika ada surat menyurat yang ditolak seperti apa ya, ada evaluasi di situ, SOP-nya juga gitu kan, melakukan evaluasi surat gitu kan. Kemudian ketika ditolak lagi, melakukan dengan program gitu kan. Ditolak lagi, melakukan dengan apa? Event gitu kan. Nah, sampai berhasil gitu. Nah, itulah usaha yang memang terus berinovasi, nah sehingga memang tercatat gitu kan, terdokumentasi. Nah dari situlah bisa menjadi prosedur ISO kayak gitu, ISO manajemen mutu, ISO K3-nya kayak seperti itu kan, gitu. Jadi banyak sekali UMKM yang ada istilahnya ya tadi, melihat ISO itu takut, kenapa? Rumit, ya kan kayak gitu. Padahal yang lebih beresiko itu adalah menjalankan usaha tanpa ada standar sama sekali, itu yang bahaya. Bahkan teman-teman gitu kan, itu disuruh untuk membuat SOP itu ya apa? Itu untuk proses belajar membuat proses manajemen kayak gitu kan ya, kayak kemudian menentukan rute alur bisnis itu kan, itu supaya tahu gitu kan ya kayak. Kemudian nah itulah yang nanti bisa dipakai oleh UMKM itu, bisa dipakai oleh pengusaha, bisa dipakai oleh seorang coffee shop kayak gitu, bisa dipakai orang pemilik usaha dari mikro sampai menengah kayak gitu. Nah, jadi ISO itu bukan soal gengsi ya pastinya, tapi ISO itu soal menyiapkan usaha agar bisa tumbuh tanpa berantakan. Nah seperti itu. Nah, terima kasih untuk sharing-sharing hari ini. Dari semua pengalaman tadi, kita bisa lihat satu hal yang sama. ISO bukan tentang menambah beban kerja, tetapi tentang membuat kerja lebih rapi, lebih jelas, dan lebih tenang. Yang tadinya takut jadi teratur, yang tadinya ribet ternyata lebih simpel, yang tadinya bingung jadi lebih terarah. Nah, karena pada akhirnya standar itu bukan untuk mempersulit usaha, tapi untuk melindungi usaha kita supaya tidak berantakan di kemudian hari. Nah, semoga cerita hari ini bukan cuma jadi inspirasi, tapi jadi langkah awal untuk kita berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dadah.